Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Perkenalkan, nama saya Randika Tuangke. Saya dari program studi pendidikan bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang mind mapping yang menjadi tugas saya di mata kuliah profesi keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa pembahasan, kurang lebih ada 6 pembahasan yang saya akan bahas satu persatu kepada teman-teman sekalian agar teman-teman bisa paham. Yang pertama, saya akan masuk ke konsep guru profesional. Yang pertama, konsep guru profesional. Guru merupakan salah satu komponen penting dalam kegiatan belajar mengajar dalam kelas dan juga dia dapat membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Profesional menurut para ahli yakni suatu sikap yang meningkatkan pada penguasaan ilmu, pengetahuan, serta strategi dalam penerapannya. Sehingga kita dapat tarik kesimpulan, guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan, keahlian pada bidangnya, dan dia mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai seorang guru. Jadi guru profesional itu dia mampu mengendalikan atau mengajar dalam kelas itu mencapai suatu tujuannya menjadi seorang guru. Sekarang yang kedua, kompetensi guru profesional. Kompetensi guru profesional adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, perilaku yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang guru. Jadi menjadi seorang guru itu bukan saja kita memiliki pengetahuan yang luas, ternyata ada juga keterampilan. Keterampilan apa? Dalam mengajar dalam kelas. Keterampilannya dalam mencapai proses belajar yang lebih menarik, lebih nyaman sehingga siswa itu dapat menerima pelajaran yang dengan baik. Terus keterampilannya dalam memahami setiap situasi dalam kelas. Di mana ketika siswa itu sudah merasa bosan dengan keadaan proses pembelajarannya, dia mampu membuat proses pembelajaran di luar atau di luar kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Dan juga perilaku. Perilaku harus sangat penting bagi seorang guru. Sikap atau attitude menjadi seorang guru itu penting karena di samping dia memiliki pengetahuan, dia harus memiliki sikap dan perilaku yang baik agar menjadi contoh atau teladan bagi siswanya. Itu yang kedua. Dan juga ada beberapa indikator yang bisa dikatakan dia sebagai seorang guru profesional yang berkompeten. Ya, yang pertama mampu mengembangkan tanggung jawab dengan baik. Yang kedua mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan tepat. Yang ketiga, mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan di sekolah. Dan keempat, mampu melaksanakan peran dan fungsi pembelajaran di kelas. Ya, pembahasan yang ketiga, yakni guru profesional di era 4.0. Kurang lebih ada 9 poin yang tertera di sini. Tapi yang saya akan bahas hanya beberapa poin karena kita mengefisienkan waktu ya. Yang pertama, fleksibilitas. Seorang guru profesional itu dia harus fleksibilitas atau beradaptasi dengan keadaan zaman saat ini. Karena akan mempengaruhi proses belajar mengajar ketika guru tersebut tidak menyesuaikan dengan kondisi zaman saat ini. Nah, maka siswa akan merasa bingung dengan proses belajar mengajar. Jadi, yang berikut yang kedua, kreativitas dan inovasi. Seorang guru itu harus kreatif dalam proses belajar, yakni membuat media pembelajaran atau pembelajaran yang lebih kreatif yang tidak membuat siswa itu merasa bosan atau monoton terkait dengan proses belajar mengajar itu. Yang berikut inovasi yang baru atau pembelajaran yang baru dari pertemuan pertama ke pertemuan berikut harus ada inovasi karena manusia itu cepat jenuh atau cepat bosan dengan satu proses belajar. Nah, jadi harus ada inovasi baru atau yang unik supaya siswa itu lebih memahami pembelajaran. Yang berikut yang ketiga, yang kemampuan teknologi. Guru profesional 4.0 itu harus memiliki kemampuan teknologi karena di era itu teknologi tidak berkembang secara pesat, berbeda dengan tahun-tahun yang lalu. Ketika guru itu tidak memahami itu, maka proses belajar anak akan mengalami keterlambatan. Karena kita tahu pembelajaran saat ini sudah menggunakan via online atau Zoom, yang mana siswa harus bisa menggunakan hal itu karena dengan kondisi zaman saat ini. Selanjutnya, yang saya akan bahas terakhir, yakni pendidikan multikultural dan inklusif. Seorang guru harus memahami itu karena ini berbicara tentang
proses memahami keberagaman yang ada, khususnya di Indonesia. Kalau guru saja tidak memiliki sifat ini atau pendidikan multikultural tidak ada pada dirinya, bagaimana dia bisa mendidik anak-anak yang berbeda suku, ras, atau agama? Nah, itu yang menjadi poin penting. Jadi katakan guru profesional. Ya, kurang lebih seperti itu. Ya, selanjutnya pengembangan kompetensi guru menyambut era 5.0. Ini berkaitan dengan bagaimana mengembangkan seorang guru yang profesional itu menyambut era 5.0 ini sendiri. Ada beberapa poin, kurang lebih ada 10 poin, di sini saya akan membahas beberapa saja. Yang pertama, sertifikasi dan akreditasi. Kenapa dikatakan hal ini menjadi poin penting? Karena sertifikasi ini menjadi tolak ukur seorang guru yang profesional itu dikatakan dia memiliki keterampilan relevan di zaman 5.0 ini. Kan? Teknologi yang berkembang, nah ini yang menjadi hal yang penting sebagai seorang guru yang profesional. Selanjutnya, memiliki etika digital keamanan cyber. Ya, dia mampu menjaga atau keamanan identitas dari dirinya sendiri dalam menyambut era 5.0 ini. Ya, apalagi teknologi yang berkembang saat ini sudah pesat, apalagi berikutnya ya lebih pesat lagi, dan dia harus memiliki kemampuan itu untuk menjaga identitas dirinya sebagai seorang guru yang profesional agar tidak tercuri identitas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan hal itu. Berikut yakni kolaborasi dan sharing best practice. Ya, jadi dia harus kolaborasi dengan guru profesional yang lain sebagai bahan untuk bagaimana dia mampu saling sharing terkait dengan pemahaman dan keterampilan masing-masing sehingga mencapai tingkat kemampuan sebagai guru profesional yang memiliki keterampilan. Selanjutnya, mengikuti pelatihan dan pengembangan berkelanjut. Ya, jadi seorang guru itu yang profesional harus mengikuti pelatihan yang berkelanjutan karena setiap era itu memiliki perbedaan yang banyak ya. Jadi pelatihan yang berkelanjutan itu dengan tujuan untuk bagaimana dia mampu memperbarui setiap pemahaman dan keterampilannya menjadi lebih baik lagi sehingga bisa mencapai kompetensi seorang guru profesional di era 5.0 nanti. Oke. Yang terakhir, dia harus mengembangkan keterampilan interpersonal, yaitu pengembangan terhadap dirinya sendiri. Dia harus mampu memiliki kemampuan itu karena seorang guru itu ketika dia tidak memiliki kemampuan untuk mengembangkan dirinya, maka bagaimana dia mau mengembangkan orang lain, ya? Jadi interpersonal dia harus kembangkan dirinya agar bisa mencapai guru profesional itu sendiri. Selanjutnya saya akan membahas kode etik guru. Kode etik guru adalah norma atau asas yang harus dijalani oleh guru di Indonesia sebagai pedoman untuk bersikap dan berperilaku dalam melaksanakan tugas dan profesinya sebagai pendidik. Jadi kode etik ini merupakan pedoman ya bagi seorang guru agar tidak keluar dari batas sewajarnya sebagai seorang guru. Karena seorang guru yang tidak mengikuti pedoman kode etik, maka dia akan melakukan segala hal yang tidak sewajarnya sebagai seorang guru. Dan itu nanti akan menyebabkan proses belajar mengajar dalam kelas akan menjadi masalah atau keterlambatan. Ya, berikut kita akan menganalisis kasus terkait dengan kasus kode etik guru. Kasus kode etik guru itu terkait dengan diskriminasi rasial. Ya, ini berkaitan dengan multikultural atau keberagaman yang ada di Indonesia. Kurang lebih deskripsi kasusnya, seorang guru memperlakukan siswa berdasarkan ras atau etnisitas mereka dengan tindakan. Ya, jadi seorang guru mendiskriminasi beberapa siswa yang memiliki perbedaan ya baik agama, etnis dan juga perbedaan yang lain. Nah, ini menjadi suatu hal yang sangat tidak boleh dilakukan oleh seorang guru. Karena seperti yang tidak kita jelaskan tadi, di era 4.0 ini, yakni harus seorang guru memiliki pendidikan multikultural. Kalau tidak, maka akan terjadi kasus seperti ini. Kita identifikasi dulu. Kode etik yang dilanggar, tindakan diskriminasi, ya.
diskriminasi dari seorang guru terkait dengan ras ya, melanggar kode etik guru yang menekankan bahwa guru harus menghormati keberagaman ya. Dan dampak pada siswa, diskriminasi dapat merusak harga diri siswa ya, dan mengganggu keseimbangan sosial dalam pembelajaran di kelas ya. Ini akan mempengaruhi pembelajaran di kelas ya, terkait dengan diskriminasi rasial yang dilakukan oleh seorang guru. Siswa yang merasa didiskriminasikan itu, dia akan mengalami gangguan mental atau psikologinya, dan itu akan mempengaruhi dalam proses belajar mengajar. Tindak lanjut. Tindakan ini bisa termasuk dalam penyelidikan internal, penegakan kedisiplinan ataupun tindakan hukum apabila diperlukan. Ya, maka akan dijatuhkan hukum kepada seorang guru ketika melakukan kasus ini, diskriminasi rasial. Karena kasus ini menjadi masalah bagi siswa sendiri, dan cara atau solusi untuk mencegah itu yakni dalam bentuk pencegahan terhadap kasus diskriminasi rasial agar tidak terulang hal ini mencakup pelatihan anti diskriminasi dan kebijakan terkait ketika guru. Jadi harus melakukan pelatihan atau pemahaman kepada guru terkait dengan pendidikan khususnya multikultural agar dia tidak melakukan kasus demikian ini. Kurang lebih pembahasan saya terkait dengan mind mapping seperti ini. Ya, ada kata-kata bijak, jangan berharap masalahmu akan dimudahkan, namun berharaplah kamu akan jadi orang yang kuat. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Capek gak sih?